Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif. Di sini saya akan mengambil contoh yakni teori strukturalisme. Pada teori strukturalisme saya mengambil contoh yakni puisi lagu Orang Perahu karya Gunawan Muhammad. Baiklah, kita masuk pada analisis puisi. Berdasarkan teori strukturalisme, analisis puisi terbagi menjadi dua, yakni struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisik, yang pertama ialah diksi. Diksi menguraikan banyak hal dan makna kata serapan yang kontiner. Dalam puisi tersebut, pengarang tidak terlalu rumit untuk menguraikan kata-katanya. Kata yang digunakan sangatlah mudah untuk dipahami. Pengarang menggambarkan lingkungan tempat kejadian tersebut, karena ada kata, tapi angin selesai, laut lerai, yang menunjukkan kejadian perang berada di lautan kota Saigon, Vietnam. Selanjutnya yang B ialah citraan, yakni gambaran-gambaran angan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara yakni auditif, imaji penglihatan yakni visual, dan imaji raba atau sentuh yakni taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Untuk imaji suara, yakni auditif, terdapat pada kutipan dan nyanyian di ranting-ranting pada baris ke-6, menggambarkan jeritan para korban peperangan. Untuk imaji penglihatan, yakni visual, pada kutipan kulihat bintang berlari bercerai pada baris ke-1 menggambarkan para korban peperangan yang berhamburan. Selanjutnya yang ketiga yakni kata konkret. Pada kutipan kulihat bintang berlari bercerai, seakan mengisahkan bahwa di malam yang gelap tanpa ada cahaya bintang, karena tertuliskan bintang berlari bercerai, dan pada kalimat ku ingat pohon-pohon kota Saigon, seakan mengingat masa lalu yang terjadi di suatu kota Saigon. Selanjutnya yang keempat yakni bahasa kiasan. Unsur kepuitisan untuk mendapatkan kepuitisan ialah bahasa kiasan, yakni figurative language. Adanya bahasa kiasan ini menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Bahasa kiasan ini mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal lain supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik, dan hidup. Kiasan pada puisi lagu Orang Perahu, salah satu di antaranya adalah perbandingan simile. Perbandingan atau perumpamaan simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan kata-kata pembanding lain. Struktur yang kedua ialah struktur batin. Yang pertama yakni tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subjek yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama pengucapan. Tema puisi harus dihubungkan dengan penyairnya, dengan konsep-konsep imajinasi. Tema dari puisi lagu Orang Perahu, karya Gunawan Muhammad adalah para pengungsi. Yang kedua yakni rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan. Nah, rasa di dalam puisi lagu Orang Perahu tersebut adalah penyair menuangkan perasaan dan kondisi peperangan yang ada di kota Saigon, Vietnam. Selanjutnya yang ketiga yakni nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Untuk nada puisi lagu Orang Perahu cenderung lirih dan sendu, sehingga terlihat luapan perasaan yang sedang dirasakan oleh para korban. Untuk struktur batin yang terakhir ialah amanat.
Amanat puisi lagu Orang Perahu tersebut adalah jika pernah mengalami kejadian buruk dalam hidup, janganlah selalu hidup di dalam kejadian yang sama, tapi rubahlah kejadian buruk itu menjadi suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman atau tragedi adalah suatu sejarah yang tidak akan mengelupas dari kerak otak kita. Maka kita harus mampu menganalisa apa yang baik untuk dipertahankan dan yang kurang baik untuk dievaluasi dari hidup kita. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah studi pustaka. Untuk sumber studi pustaka sudah saya taruh linknya di deskripsi agar teman-teman dapat memahami dengan lebih jelas lagi. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai teknik pengumpulan data melalui pendekatan objektif dalam teori strukturalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.